Kita masih pada tema godly characters, karakter Tuhan. Sekedar refreshing lagi. Apa itu karakter? Kemarin kita belajar. Ayo, betul. Karisma, aktornya. Jadi karakter itu adalah pelaku aktornya daripada karismata atau karunia-karunia roh. Itulah pribadi Roh Kudus. Jadi karakter itu dari kalimat yang sangat indah. Artinya Roh Kudus itu pribadi Bapa kita di surga. Nah, karakter itu menunjukkan kepribadian dari Roh Kudus itu sendiri. Dan itulah yang Tuhan ingin kita miliki. Cuma masalahnya manusia ini seperti apa kemarin? Spon. Jiwa kita itu seperti spon. Jadi di tempat sebersih apa dan sekotor apa, jiwa kita spon itu harus nyerap. Spon tidak bisa menolak, nggak bisa memilih mana yang kotor, dia nggak bisa. Maka itu orang-orang tua kita harus jaga hidup kita supaya anak-anak kita itu dilindungi dan dijagai dengan baik. Oke? Nah, setelah kemarin kita tahu bahwa sebelum kita menikah kita punya andil besar, kita punya role besar untuk melahirkan generasi yang seperti apa. Saya ulangi, waktu kita sebelum menikah, maka itu anak-anak muda, kalian jaga diri kalian. Bagaimana cara kita pacaran, bagaimana cara kita bergaul, itu sangat mempengaruhi keadaan karakter anak-anak kita. Ya, sedikit lagi saya tambahkan kenapa? Jadi saya ulangi lagi, mengapa hubungan kita selama kita masih pacaran dulu itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Kita lihat kemarin dari 1 Korintus pasal 16. Tadi waktu sebelum makan ada beberapa orang yang datangi saya untuk banyak pertanyaan. Kan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, saudara siapkan pertanyaan. Ada mbak-mbak juga kita akan saling menjawab, tukar pengalaman masing-masing. Itu penting sekali. Nah, anak-anak muda, kalian harus mulai mempersiapkan diri di sekarang. Mempelajari kejiwaan itu sangat indah. Ya, karena kita akan melihat betapa hebatnya Tuhan menciptakan jiwa kita yang begitu banyak ragamnya, banyak pernak-perniknya istilahnya. Nah, kepada para gembala, ya, pada para gembala juga para pemimpin di perusahaan, entah seorang pemimpin, manajer atau apa saja pemimpin, dengarkan. Ya, supaya kita tahu bagaimana mimpin orang. Ini pertanyaan konyol, tapi itu yang seringkali saya lontarkan kepada para pemimpin. Anak-anak juga boleh jawab. Menurut kita semua, memimpin dan memimpin orang hutan mana lebih gampang? Pertanyaan konyol bukan? Ayo jawab. Dalam hidup kita secara fakta, mimpin orang dan mimpin orang hutan itu mana lebih gampang? Wih, pintar semua kalau begitu. Kenapa banyak gembala sering stres? Iya toh? Kenapa? Karena itu dia macam-macam orang. Mimpin orang hutan cuma perlu 2, pisang dan tongkat. Dah, itu saja. Mimpin orang nggak bisa cuma pakai pisang dan tongkat. Susah karena karakter. Iya, tanya mama papamu susah kok mimpin kamu itu. Jadi anak-anak kalian harus tahu, kalau sekarang kalian merasa kenapa ya papa mamaku cerewet, tunggu nanti kalau kamu jadi papa mama bisa tahu sendiri itu nanti. Ayo anak-anak harus mikir itu mulai sekarang. Ulangi lagi, kalau kalian merasa kenapa papa mamaku cerewet, tunggu ya, kalau nanti kalian jadi papa mama akan tahu rasa sendiri itu. Nah, maka itu mimpin orang itu jauh lebih susah daripada mimpin orang hutan. Tadi pagi saya baca berita di Kompas di Solo, kebun binatang Solo, ada satu orang hutan umur 14 tahun di penjara gara-gara dia punya hobi merokok. Saya tertawa baca itu. Kenapa? Karena pengunjung kebun binatang suka beri dia rokok. Nah, akhirnya dia kecanduan rokok. Kalau nggak ada rokok dia marah-marah. Saya baca itu tertawa sendiri. Nah, sekarang dia di penjara nggak boleh ketemu orang. Saudara,
mimpin orang lebih susah daripada mimpin orang utan. Karena karakternya, betul tidak? Karena karakter itu tadi. Nah, dari mana? Kemarin kita sudah belajar, waktu kita masih pacaran, itu pengaruh penting. Maka itu anak-anak muda, jaga diri kalian supaya tidak salah. Nah, supaya kalian melahirkan keturunan ilahi, lahir anak-anak yang hebat. Karena kalau kita bermasalah, anak-anak kita bermasalah juga. Nah, hari ini kita akan belajar. Ada lagi pembentukan karakter ketika dalam kandungan. Saya berikan dulu beberapa contoh kasus, baru kita akan lihat ayatnya di mana. Kalau semua kita sudah setuju bahwa karakter tidak turun dari orang tua, tapi terbentuk lewat orang tua. Hari ini kita akan melihat setiap ibu yang hamil, ibu yang mengandung, itu perasaannya, emosinya, moodnya, istilahnya itu stabil terus, sama terus, atau ganti-ganti. Ganti-ganti. Nah, dengar anak-anak lagi, pemuda-pemuda, kalian yang belum menikah, kalau besok kalian menikah lalu istrimu hamil, dengar. Suatu kali saudara, saya minta hikmat dari Roh Kudus. Banyak sekali usia kandungan anak pertama, rumah tangga itu bermasalah. Kenapa? Karena istri baru hamil anak pertama. Nah, memang tidak semua istri yang hamil itu baik-baik, tapi 90% lebih istri yang hamil, apalagi anak pertama, itu rewelnya minta ampun. Sampai suami dibuat pusing. Minta ini dicarikan, sudah datang gak suka, minta lagi ganti yang lain. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Nah, itu dia bertobat yang hamil-hamil itu ya. Jangan bikin susah suami. Tapi itu tidak bisa dihindari. Nah, begini, suatu hari saya minta Roh Kudus beri saya hikmat supaya suami-suami ini bisa ngerti kalau istrinya hamil itu jadi aneh-aneh, saudara. Berapa kali suami sampai capek, sampai berkata, aku kayak kawin sama orang lain saja, kok kamu lain sekali, beda sama kandungan ini. Nah, ada istri yang tersinggung, itu kan gara-gara kamu juga. Nah. Saudara dengar, ini hikmat dari Roh Kudus supaya kita tahu. Siapa pernah kelilipan? Nah, kelilipan gak ada bahasa Indonesianya, itu bahasa Jawa, saudara. Biasanya ada bahasa Inggrisnya gak kelilipan. Masuk ini, apa bahasa Inggrisnya? Tahu kelilipan? Tahu telusupan? Apa itu telusupan? Itu bahasa Jawa juga. Makanya itu rugi nggak bisa bahasa Jawa, saudara. Pak Purba mesti belajar dari ibu ya. Apa itu telusupan? Ayo, iya, kemasukan bukan kayu, Andre, kayu gede bener. Iya, enggak. Iya, bulu-bulu apa yang halus sekali. Oke, dengar laki-laki. Apa yang kita rasakan kalau kelilipan? Kelilipan itu bukan kemasukan pasir, saudara. Terlalu tuh mata kemasukan pasir. Kelilipan itu kemasukan debu. Mata saja kita nggak bisa lihat barang itu. Tapi kalau dia masuk ke mata, aduh, itu ganggu tidak? Yang telusupan juga. Barang halus seperti itu nyusup ke balik permukaan kulit kita nggak enak. Nah, dengar suami, di dalam tubuh istrimu ada benda asing sebesar itu. Coba rasakan itu. Ayo, maka itu istri-istri yang hamil, kalau istrimu, kalau suami marah-marah laporkan saya doa Tuhan tukar supaya suami yang hamil, supaya dia tahu rasa itu. Karena kita laki-laki tidak pernah bisa merasakan gimana rasa orang hamil. Saudara bayangkan, makin besar kandungan itu, makin susah bagi seorang istri. Karena anak itu gerak terus. Tadi pagi ini, tadi 7:30 anak saya operasi sesar. Nah, terus saya kaget juga karena berapa minggu lalu saya sudah dengar posisi sudah normal. Nah, tadi pagi waktu dengar masuk rumah sakit mau operasi, saya tanya, kenapa? Dia bilang minggu yang lalu. Nah, secara logika nggak bisa. Kalau sudah dekat melahirkan itu posisi sudah besar sekali. Dia, ini papanya bilang minggu yang lalu dia balik lagi kepalanya di atas. Nah, dokter bingung, harus dioperasi. Terus saya bilang, ya
udahlah kamu gak usah marahin anakmu, kan kamu juga nakal begitu toh. Saya bilang bapaknya ini, dia tertawa. Pengen saya kurang berapa hari mau lahir, tahu dia bisa putar lagi itu anak, kepalanya di atas, sehingga bisa dilahirkan dengan normal. Nah saya belum telepon lagi, laki atau perempuan anak itu. Saudara, maka itu para suami jangan suka marahi istri yang sedang aneh-aneh. Tapi saya minta istri juga tahan lah, jangan terlalu aneh-aneh. Gitu juga maksudnya, supaya suamimu itu gak sengsara. Jadi kalau tahan diri gitu. Memang aneh sekali kalau ibu sudah hamil, aduh, ada ngidam minta naik pohon. Saya pernah ketemu seperti, ngidamnya naik pohon, terlalu betul itu. Ya enggak pokoknya oke. Nah itu pengaruh. Jadi perasaan ibu yang sedang mengandung itu pengaruh. Karena anak-anak yang sedang dalam kandungan akan menyerap semua suasana hati ibunya. Ya, maka itu saya beri contoh-contoh ekstrim dulu. Oke? Kalau seorang istri hamil anak pertama, suaminya sayang luar biasa. Orang tuanya sayang karena itu cucu pertama bagi orang tuanya. Mertuanya juga sayang karena cucu pertama bagi mereka juga. Maka selama kandungan itu istri ini jadi ratu betul-betul. Dimanja, disayang suami, disayang mertua, disayang orang tua. Percayalah saudara, kalau dia melahirkan anak, itu pasti anak yang sanguin, rame, cerewet, bersuka cita terus anak itu. Karena selama 9 bulan 10 hari hati ibu ini bahagia, berbunga-bunga terus. Nah, maka itu yang sudah punya anak lebih dari 2, perhatikan kembali waktu hamil suasana hati bagaimana. Itu karakter yang terbentuk. Maka berapa waktu kemudian keluarga yang sama mengandung lagi. Dari papa yang sama, mama yang sama, dari anak pertama tadi. Ternyata kandungan yang kedua ada masalah berat. Saya beri contoh ekstrim, suami selingkuh, ekonomi keluarga kacau, mertua menyalahkan menantu. Maka tekanan batin si ibu cukup berat. Saya tambahkan lagi, mungkin juga kasus pendarahan. Dokter bilang harus istirahat total. Saudara bisa bayangkan dalam kondisi istirahat total, suami selingkuh, mertua nyalakan. Bisa bayangkan perasaan ibu ini. Nah, kalau itu nggak segera diselesaikan sampai anak itu lahir, ya percayalah dia akan punya jiwa yang melankolis. Anak itu pemurung, suka menyendiri. Karena selama dalam kandungan tekanan batin si ibu sangat berat. Itu dirasakan oleh anak. Maka itu kalau keluarga ini sudah pulih kembali misalnya, lalu mereka jalan berempat, orang melihat anak pertama dan anak kedua bedanya langit dan bumi. Anak pertamanya ceria, rame, anak kedua murung, diam saja. Nah, coba periksa anak pertama bagaimana, anak kedua bagaimana suasana hati. Kira-kira sepintas saja dari penjelasan ini, ada yang merasakan nggak? Oh ya aku begitu. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Loh saya tanya ada tidak? Ayo coba lihat anak-anak suara itu. Kenapa ini beda-beda? Dari bapak yang satu, ibu yang satu, karakter bisa beda. Karena suasana waktu hati itu mengandung. Kira-kira ya atau tidak? Ayo jawab. Saya ingin tahu dulu masukan. Nah, maka itu setelah dengar pelajaran ini kita doakan supaya hamil lagi satu-satu semuanya. Dan disiapkan anak yang bagus. Amin. Oke, saya lanjutkan. Nah, di mana ayatnya? Mari kita buka. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Kita akan melihat firman Tuhan ini. Maka itu kalau ada di antara anak-anak muda yang kuliah di psikologi, nanti boleh ketemu saya akan tunjukkan ayat-ayat di Alkitab yang bicara bagaimana pengaruh kejiwaan. Itu sangat ditulis hebat oleh Alkitab ini.
Udah? Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saya stop dulu, jangan tutup, karena nanti kita akan lihat ayat 19 juga. Nah, yang pertama saya terganggu dengan ayat ini tahun 78 saya mulai mempelajari ayat ini, saudara. Mengapa Yahweh Tuhan menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda? Kata kerja waktu yang pertama hal-hal yang dahulu, kata kerja waktu yang kedua adalah zaman purbakala. Betul tidak? Nah, saudara bisa bahasa asli, bahasa Ibrani, saudara boleh temukan kebenaran itu. Nah, memang ternyata Papa membedakan hidup kita yang sekarang ini. Ya, dalam ilmu jiwa dikatakan siapa kita sekarang adalah hasil bentukan atau proses masa lalu. Betul tidak? Nah, tolong nanti saudara cari di Google, ya, klik Google nama Nolte, N-O-L-T-E, Nolte. Pasti keluar Dorothy, ya, dia sudah meninggal. Dia meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu, saya lupa, umurnya 90 tahun lebih. Nah, Dorothy Nolte ini adalah orang pertama di dunia. Dia anak Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan. Bukunya cukup banyak ini untuk pendidikan. Nah, Dorothy Nolte ini orang pertama di dunia yang menemukan bagaimana perlakuan anak ini di rumah, diperlakukan bagaimana anak ini di rumah sejak masih kecil, maka seperti itu kelakuannya di luar rumah. Nah, Dorothy Nolte menulis rumus itu, dan rumus itu dipercaya oleh seluruh dunia, baik negara Islam, negara komunis, negara demokrasi, mempercayai tulisan Nolte, Dorothy Nolte itu. Hebat sekali, saudara. Jadi begini, anak-anak yang dari kecil bertumbuh dengan penuh perhatian dan appreciation. Misalnya kalau anak itu buang sampah di tempatnya, orang tua memuji, aduh anak bapak pintar sekali, kamu anak yang luar biasa, diberi penghargaan, apresiasi. Kalau dia habis makan, bisa bersihkan tempat makannya itu, mejanya. Kalau dia bangun tidur, langsung bisa merapikan tempat tidurnya. Beri perhatian. Maka anak itu kalau di luar rumah akan juga hormat pada orang-orang lain. Dan kalau dia lihat teman-temannya melakukan hal yang sama, maka dia pun akan memberi perhatian pada teman itu. Tapi sebaliknya, anak yang disalahkan terus di rumah, kenapa kamu buat itu? Jangan buat itu, nggak boleh begitu, saudara. Maka anak itu akan bertumbuh sebagai anak yang nggak punya harga diri. Dia akan takut ngerjakan apa-apa karena takut salah, nggak ada benernya, dan seterusnya. Saya nggak bisa baca semua tentang tulisan Nolte, tapi itu betul. Nah, itulah kalau kita pakai dua waktu di Yesaya 43:18 tadi, mana yang lebih lama antara hal-hal dahulu dan yang zaman purbakala? Mana yang lebih jauh? Purbakala. Jelas purbakala. Nah, Roh Kudus menolong saya untuk mengerti ayat itu. Yang zaman purbakala itulah semasa kita dalam kandungan mama. Sebab waktu kita masih dalam kandungan itu belum dihitung dengan waktu. Itu zaman purbakala. Nah, itu tadi. Kalau selama mengandung kebahagiaannya penuh seorang ibu ini, maka anak itu sanguin betul. Tapi kalau selama mengandung banyak tekanan hati si ibu, maka secara ini cepat aja ya, anak itu pasti melankolis. Banyak ragamnya memang, tapi ini contoh-contoh yang ekstrim saja. Itu zaman purbakala. Jadi selama ibu mengandung, Alkitab mengatakan harus dijaga baik-baik, emosinya, perasaannya, semuanya. Suasana rumah itu mempengaruhi. Nah, hal-hal yang dahulu itu berarti sudah dihitung dengan waktu yang terjadi sejak lahir. Tahun 83
saya mulai meneliti anak gagap. Roh Kudus baik. Waktu itu ada sekian puluh keluarga yang jadi sampel saya. Saya membuat penelitian tahun 83, mengapa ada anak gagap. Nah, dari sekian puluh keluarga, saya masih ingat di Surabaya, saya sebut cuma nama jalannya, di Jalan Kayun, ada satu keluarga yang saya kenal. Nah, anak pertamanya itu gagap. Nah, dari situ saya menemukan jawaban, lalu saya cari keluarga-keluarga yang punya anak gagap. Hasilnya betul. Tahu gagap ya? Kalau ngomong nggak bisa lancar. Saudara, ternyata itu bukan penyakit secara virus, atau bukan karena kelainan syaraf suara atau syaraf bicara. Tidak. 90% anak gagap itu pasti besar di dalam keluarga yang suka bertengkar dan bentak-bentakan suami istri itu. Maka itu ada speech therapy, ya terapi bicara di depan kaca untuk anak itu dilatih. Jadi begini, secara singkat saja. Kalau papa mama ketika anak ini masih bayi, belum bisa berekspresi, belum bisa mengungkapkan pendapat. Bayangkan, kalau anak ini hampir tiap malam waktu dia tidur, kenapa kamu banting begitu? Wah, anak itu bisa ngerti enggak? Dia enggak bisa ekspresi, saudara. Iya, kita tertawa, tapi anak itu menderita betul, saudara. Itu keegoisan kita orang tua. Nah, karena hampir tiap malam dia terkejut terus begitu, maka dia kesulitan untuk berbicara, saudara. Saya bukan karena baca buku menemukan teori ini, tapi Alkitab mengajarkan saya mulai cari sebab-sebabnya. Maka itu papa mama jangan egois. Memang secara psikologis orang marah kalau diluapkan itu lega, tapi kita nggak ingat korbannya ini. Betul nggak? Kita nggak ingat. Kita jangan egois. Maka itu banyak orang tidak setuju pendapat saya, tapi saya memang kasar. Saya berkata begini, kalau memang ada suami istri, ayah ibu yang rajin bertengkar dan tidak mau berubah, saya akan berkata lebih baik kamu mati sekarang dalam nama Yesus. Sadis bukan? Loh, kenapa saya berkata begitu? Karena buat anak-anak, saudara, saya punya riset ini juga. Ratusan, mungkin hampir ribuan anak yang saya pernah riset ini. Dengar baik-baik. Maka itu tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kita kenal, mereka suami istri suka bertengkar, suruh mati saja. Kenapa? Dengarkan, jangan tersinggung dulu. Kita boleh egois karena kita nggak suka dengan istri kita atau suami kita. Tapi ingat ada anak-anak ini. Begini jawaban mereka. Ketika saya beri satu pertanyaan yang sama, saya banyak buat kuesioner waktu itu ketemu anak-anak. Jadi menurut kalian lebih suka ada ayah ibu atau papa mama tapi gak berfungsi, apalagi mereka bertengkar terus, atau kalian lebih senang melihat kuburan mereka? Saya tahu jawabannya hampir 80%. Mereka berkata lebih baik kami lihat kuburan papa mama. Saya terpukul dengan hasil itu. Jadi anak-anak itu tidak suka kalau papa mamanya bertengkar, apalagi berkelahi. Maka itu kalau ada di antara kita, maaf ya, pelayanan, dalam kata pelayanan, kita bisa munafik, betul tidak? Di rumah kita nggak ada yang tahu ngapain. Maka itu jujur yang namanya pelayan di sini. Bagaimana hubungan kita berdua? Jangan munafik. Kita bisa sok rohani di mimbar, mimpin pujian, main musik, jadi singer atau khotbah atau apa. Jangan main sandiwara di hadapan Tuhan. Kita harus periksa kejujuran kita suami istri di rumah. Maka itu sebelum saya menikah, saya persiapkan istri saya untuk bahwa nanti setelah kita menikah kita nggak tinggal sendiri ya, selalu di rumah itu ada orang. Sampai hari ini, saudara, istri saya kaget pertama kali. Hah?
Dia memang sudah bilang kepada saya, nanti kalau kita menikah saya nggak mau pakai pembantu. Baik, tapi saya bilang, tapi di rumah tetap ada yang tinggal. Jadi ganti-ganti ada keluarga. Pernah yang paling banyak itu keluarga dengan 4 anak, saudara. Rumah kami cuma 3 kamar. Jadi 2 kamar dipakai mereka untuk anak-anak dengan suami istri, dan 1 kamar untuk kami. Mereka tahu kehidupan kami. Kalau kami habis bertengkar, mereka dengar. Saya akan panggil mereka. Saya cerita kenapa tadi kami bertengkar, supaya mereka juga belajar. Setelah itu kami saling memaafkan dan saya minta mereka yang mendoakan. Sampai hari ini di rumah kami selalu ada orang. Kenapa saya pakai prinsip itu? Karena saya nggak mau dianggap munafik. Supaya orang itu tahu bagaimana saya. Itulah keterbukaan yang sangat indah. Maka itu semua orang yang tahu, mereka tahu bagaimana kehidupan kami. Jadi kami ada yang ngawasi, kami nggak sendiri. Bahkan kalau saya pergi seperti ini, istri saya nggak ikut, saya selalu ada orang yang menemani saya di situ, supaya mereka juga jadi murid. Karena Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya nggak cuma khotbah, tapi cara hidup. Mereka semua yang ikut saya pergi tahu bagaimana cara saya melipat pakaian kotor saya, bagaimana saya ngatur koper saya, bagaimana saya menggunakan odol, sikat gigi, semuanya. Mereka itu melihat cara saya hidup, semuanya. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya selalu ingin ada orang yang bisa mengawasi hidup saya. Dan istri saya menerima itu, bersyukur kepada Tuhan. Oke, saya kembalikan. Jadi jangan munafik, katakan amin. Amin. Biarlah kita di rumah dan di luar rumah sama. Ya, sebelum saya lupa satu hal ini, dengar orang tua. Saya punya riset juga hal ini. Satu-satunya hal, catat ya, satu-satunya hak yang membuat anak-anak tidak bisa respect kepada orang tua, nggak bisa hormat pada orang tua, bukan karena bapaknya kurang maco, terus kumisnya kurang tebel, enggak. Satu-satunya hal yang membuat anak-anak tidak respect kepada papa mamanya, karena papa mamanya munafik. Kalau keluar rumah, apalagi ke gereja atau ke acara-acara undangan pernikahan, undangan pesta apa, ini papa mama rukun, gandengan tangan, tapi di rumah ini maki-makian. Jangan harap anak mau pergi bersama orang tua. Anak muntah melihat kelakuan pemain sinetron ini, saudara. Serius, catat. Tanya anak-anak kita, mereka nggak suka kita munafik. Maka itu kalau di rumah kita jahat, mulut kita sadis sekali. Kalau maki suami, maki istri, anak dengar. Kalau bentak suami, bentak istri, lebih seperti bentak pembantu. Anak-anak melihat itu. Lalu di luar rumah kita bersandiwara sok hebat, anak-anak kita enak melihat kita. Catat itu baik-baik. Maka itu anak-anak, kalau kalian besok menikah, kalau kami salah, maafkan kami. Tapi kalian jangan ikuti kesalahan kami. Setuju? Bentuk keluarga yang benar untuk itu. Nah, alasan kedua, kenapa saya sadis? Kalau ada orang tua yang bertengkar, saya bilang matilah kamu dalam nama Yesus, daripada hidup kamu nyiksa mereka. Oke, dengar ya, saya punya hitungan. Siapa masih ingat dalam Mazmur 90, Musa menulis umur kita paling berapa tahun? 70. Kalau kuat 80. Oke? Tapi jangan berarti ada dekat 70. Aduh mau mati aku. Jangan mikir begitu dulu. Relax saja, tidak apa-apa. Maaf, jangan marah saya ngomongin. Ya. Nah, ayo anak-anak muda, saya ajari kalian ngitung. Kalau ada sepasang pemuda-pemudi menikah, misalnya umur 25, dengar ya, maka itu usahakan jangan menikah sebelum mencapai umur 25 ke atas. Kalau yang sudah terlanjur ya sudah, dulu nggak dengar firman ini masalahnya. Ya enggak, jangan saudara menikah. Hari Sabtu kemarin kami ketemu satu keluarga yang hancur, saudara. Ibunya itu melahirkan waktu dia umur 18 tahun. Suaminya umur 38 tahun. Nah sekarang anak ini sudah 30 sekian. Bapaknya sudah nggak bisa apa, mereka cerai. Dia kalau dari Sabtu waktu ketemu, ya sudah terlanjur bagaimana? 18 tahun. Jadi menikahnya umur 16. 18 punya anak.
Betapa sedih, masih muda sekali. Maka itu anak-anak muda, kalau kamu masih umur 20, 21, 22, 23, sudah jangan mikir kawin dulu. Nikmati hidup ini. Jangan cari susah buat dirimu sendiri. Ingat itu. Apalagi kalau masih 20-an sudah pacaran, terus dunia milik kita berdua. Awas kamu. Masih sekecil itu dunia milik kita berdua. Lalu kami ngontrak. Masih terlalu muda kamu mikir seperti itu. Nikmati dulu masa mudamu. Ya, kalau kalian mencapai umur hampir 30 baru menikah, tidak apa-apa. Supaya lebih mature, lebih matang, sudah punya tanggung jawab yang kuat. Nah, saya kembali. Kalau mereka menikah umur 25, lalu umur 26 mereka punya anak pertama, ya. Saya buat ekstrim, umur 27 punya anak kedua, 28 punya 3, jadi setahun satu misalnya begitu. Oke, nggak apa-apa juga kalau mau, siapa yang ngelarang. Oke, nah waktu mereka umur 35, ini papa mama umur 35, anak pertama umur berapa? Wih, pinter semua kalau gitu. Nah, anak kedua umur 8 dan seterusnya. Nah, untuk mencapai umur 70, jadi papa mama yang sekarang umur 35, berarti mereka sudah jalani berapa persen dari hidupnya? 50%, kan betul toh? Tadi kan 70 umur kita, ini sekarang umur 35. Dengarkan. Nah, kalau orang tua yang umur 35 ini selalu bertengkar, mereka sudah menikmati hidup, sudah jalan 50%. Sudah nikmati asam garam istilahnya. Lalu mereka bertengkar terus. Dan anak-anak ini baru mulai hidup. Jahat gak orang tua ini? Di mana jahatnya? Iya, mereka menyiksa anak-anak ini. Nangkap gak maksud saya cara ngitung ini, saudara? Maka itu saya marah betul kalau ada orang tua suka bertengkar. Matilah kamu dah. Loh, serius? Ini tersiksa ini anak-anak ini. Jawab iya atau tidak? Kita egois, sudah nikmati hidup 50%. Lalu kita nggak mikir yang kecil-kecil ini. Nah, itu yang Alkitab ajarkan. Anak-anak yang bertumbuh dengan pertengkaran orang tuanya, anak itu penuh kepahitan. Dan di luar rumah mereka juga suka marah kepada teman-temannya, suka pukul teman-temannya. Maka itu para guru dan guru sekolah minggu, kalau di kelas kita ada anak-anak bermasalah seperti itu, saya minta demi nama Yesus, jangan marah, bentak atau pukul anak ini. Di rumah sudah kenyang dengan barang itu. Jangan kita tambahi di kelas kita. Kita bentak, kita pukul, kita marah dia. Tolong sampaikan para gembala, para guru-guru sekolah minggu. Kalau di kelas kita ada anak bermasalah seperti itu, minta hikmat Roh Kudus datangi orang tuanya. Nah, itu penemuan Dorothy Nolte. Anak yang dipukul di rumah, dia akan pukul temannya di luar rumah. Selalu begitu, semua dari rumah penyebabnya. Maka itu mikir, saudara. Jangan kita egois. Nah, dari hal-hal ini kita melihat, berarti karakter itu siapa gurunya? Kalau bahasa Jawa belum bapak mbok itu, udah gitu aja. Tahu nggak bahasa kata itu? Ayah ibunya itu yang jadi guru karakter. Maka itu saya marah juga kalau ada orang tua sadis pada anak. Hei, saya bilang, mereka seperti ini tuh belajar dari kamu. Betul tidak orang tua? Karena kita yang dicontoh oleh mereka. Ingat kemarin kita sudah belajar, binatang itu bukan makhluk peniru, hanya manusia yang meniru. Maka itu binatang satu jenis kumpul dengan jenis yang lain gak pernah terpengaruh. Maka itu dari bayi, anak-anak kita itu melihat kita sebagai guru mereka, sebagai figur yang dicontoh oleh mereka. Ayo anak-anak, ampuni orang tua. Jangan kalian warisi kesalahan kami. Jadi besok kalau bentuk keluarga yang benar.
Oke, kita punya 2 waktu sekarang. Jangan perhatikan hal-hal yang dulu dan jangan ingat-ingat hal-hal dari zaman purbakala. Jadi yang dulu-dulu kita singkirkan semua, kita buang semua. Minta darah Yesus menghapuskan semua memori jelek yang terekam di otak kita ini. Buang, minta darah Yesus menghapuskan itu. Pasti bisa. Nah, jadi itu yang Tuhan mau kita itu berubah. Berarti menurut ayat 18 Yesaya 43, karakter bisa diubahkan tidak? Bisa. Karena ini yang terjadi. Dalam istilah Jawa, itu saya nggak setuju istilah ini. Ini maaf ya, saya pakai bahasa Jawa. Orang Jawa bilang gini, watuk isomari. Watak nggak bisa dibentuk lagi. Watuk itu batuk. Orang Jawa bilang batuk itu bisa disembuhkan. Tapi kalau watak, karakter nggak bisa. Ya karena mereka nggak punya firman. Tapi kita ada firman yang hidup ini, bahwa sejelek apa karakter kita masih bisa dipulihkan, masih bisa diubahkan karena Yesus. Asal orang itu mau, ya, memori masa lalunya dibersihkan. Saya lupa nama terapinya, saya lupa. Kalau ada yang pernah tahu, beritahu saya. Terakhir ini dunia kedokteran bagus. Ada sebuah terapi yang bisa menghapus memori tertentu. Ya, ada terapi itu. Nah, dan memang biayanya cukup mahal. Tapi ada orang yang pernah sakit, khususnya stroke, tapi jenis tertentu. Nah, terapi ini didapatkan ketika dokter Alisara menemukan. Contoh, ya, orang sudah meninggal. Ada orang terkenal di Jakarta. Dia yang mendirikan Universitas Kristen yang terbaik di Jakarta. Nah, dia dokter, saudara. Saya tahu betul, saya kenal dia. Ini orang jenius, saudara. Nah, suatu hari dia stroke. Dia itu bisa 5 bahasa asing. Jadi 6 dengan bahasa Indonesia. Oh ya, 7 dengan bahasa Jawa. Nah, dia memang karena orang dari Semarang, kelahiran Semarang. Waktu dia kena stroke, saudara, bahasa Indonesianya hilang dan 5 bahasa asing itu hilang. Dia cuma bisa bahasa Jawa. Dia nggak bisa baca buku bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Jadi waktu ketemu saya, dia cuma bisa ngomong Jawa, dia ingat saya. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, itu salah satu contoh bentuk stroke yang bisa menghilangkan memori. Nah, sekarang bayangkan kalau seorang dokter atau dokter manusia saja bisa memilih memori mana yang bisa dihapus, masa darah Yesus nggak sanggup? Ngerti maksud itu ya? Dan ini ayatnya. Lupakan, nggak usah diingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah, suami istri, dengarkan. Hal yang terjahat dalam hidup pernikahan, kalau suami istri tidak mau melupakan kesalahan pasangannya di masa lalu. Ya atau tidak? Ya. Suami istri jangan suka ungkit-ungkit masalah. Itu sangat menyakitkan. Suatu hari, ini sudah lama, ini tahun 80-an yang lalu. Nah, ada satu keluarga yang bermasalah. Nah, suami itu nggak suka kalau istrinya cuma ngomong satu kata, becak, becak, becak. Ini suami gak suka. Nah, waktu saya datang, saya tuh tertawa. Loh, kenapa istri nyebut becak aja kok marah? Bapak gak tahu masalahnya, kenapa? Nah, waktu itu di Surabaya masih ada becak. Jadi suatu hari tanpa sengaja suami naik becak dengan perempuan lain. Nah, istri marah gitu. Nah, padahal suami ini naik becak dengan sepupunya, cuma dia nggak cerita. Nah, jadi sejak itu kalau istri marah, becak, becak, dia ngomong gitu aja, suami tahu. Passwordnya becak. Nah, jujur ya, ayo, siapa dalam keluarga yang punya password tertentu untuk nyebutkan sehingga pasangannya ngerti yang dimaksud, awas itu ya. Nah, itu namanya ingat-ingat masa yang lalu. Tidak boleh.
Suami istri dengar hal yang menyakitkan dalam pernikahan kita, kalau kita selalu ungkit-ungkit masa lalu. Maka itu suami istri nggak boleh ngomong dulu, awas dulu terus. Hapus kata-kata itu. Ya, tidak boleh. Apalagi ingat mertuamu pernah ngomong apa, mamamu pernah ngomong apa. Awas, tidak boleh, saudara. Iblis selalu bekerja dalam hidup kita dengan masa lalu. Betul? Selalu diungkit-ungkit terus. Ampuni, tutup, hapuskan. Kita nggak usah ingat-ingat itu lagi. Nah, itu sebabnya kalau kita terus menyimpan masa lalu kita yang jelek-jelek khususnya, kita tuh nggak bisa maju, akan ditarik mundur terus. Betul tidak? Karena mau maju, ketarik aduh dulu. Mau maju, ingat lagi dulu. Kapan kita majunya? Nggak maju-maju. Ya. Akhirnya keluarga itu keluarga mundur namanya. Nah, karena nggak pernah maju, mundur terus. Ingat yang dulu, ingat yang dulu, ingat yang dulu. Anak-anak yang akan jadi korban, saudara. Anak-anak kan bingung lihat papa mama ini bagaimana. Nggak pernah cerita yang ke depan. Dulu duduk makan, ingat dulu mamamu begini, papamu dulu begini, papamu itu dulu. Ayo, siapa yang suka ngomong begitu? Nonton TV apa dulu papamu ini begini, aduh. Yang begitu bertobat baik-baik ya. Dan nggak boleh nunjuk orang, awas ya. Nggak boleh nunjuk orang, lihat ke diri sendiri. Ayo. Nah, hal-hal kecil itu yang membuat setan bekerja di hidup kita, saudara. Amin. Hal-hal yang dulu-dulu hapuskan semua. Amin. Papa kita selalu menyediakan yang di depan. Amin. Nah, itu sebabnya mengapa dalam terapi kejiwaan orang itu mesti ditenangkan otaknya dulu. Ya, kenapa ada terapi itu pakai obat? Supaya dia nggak ingat-ingat yang dulu. Paulus menuliskan di Filipi pasal 3, kita ingat, aku melupakan yang sudah di belakangku. Jadi itu terapi kejiwaan yang luar biasa. Maka itu Alkitab ini juga buku psikologi yang hebat sekali. Setan memang begitu. Ingat ya, ini kita belajar dari semua firman ini. Setan itu selalu membuat kita ke dua arah. Kalau dia berhasil mendorong kita ke belakang, maka kita nggak akan bisa maju. Tapi kalau setan tahu kita nggak bisa didorong ke belakang, dia dorong kita ke depan. Nah, ini ada penyakit lain lagi. Orang yang selalu melihat jauh ke depan, itu tandanya dia suka khawatir, sudah. Betul nggak? Karena orang khawatir itu sebetulnya paranormal. Loh, apa hubungannya? Karena dia melihat depan terlalu jelas. Maka itu begini, dua orang ini ya. Kalau dia mundurnya ke belakang, itu bisa dilihat dari kata-katanya. Aduh seandainya, aduh seandainya. Nah, itu pasti orang yang mundur. Kalau orang yang maju, aduh jangan-jangan, aduh jangan-jangan. Coba renungkan, saudara lebih banyak pakai kata yang mana dalam hidup ini? Seandainya atau jangan-jangan? Dua-dua salah. Dengan cara itu, iblis membuat kita tidak eksis di hari ini. Betul tidak? Padahal kita hidup itu di hari ini, di hari kemarin, atau di hari yang akan datang? Di hari ini. Nah, kalau ada orang hidup di hari yang akan datang, itu namanya makhluk halus. Lo kan betul tidak? Nah, itu temannya Kaspers. Enggak tahu Kaspers? Ya sudah. Dia enggak eksis di hari ini. Terlalu takut melihat masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, ini semua terbentuk karakter ini waktu masih kecil. Anak-anak yang bertumbuh di keluarga yang penuh kekhawatiran membuat anak-anak akan takut melihat masa depan. Anak-anak yang bertumbuh di keluarga yang orang tuanya selalu ingat masa lalu, itu menjadi anak yang ekstrem ke masa lalu, sulit untuk melihat ke masa depan. Nah, ini yang iblis buat. Jangan mau didorong ke belakang dan jangan mau didorong ke depan juga. Katakan kepada iblis, aku mau hidupnya di hari ini. Yang ke depan sudah lewat.
Iya, yang ke belakang sudah lewat, yang ke depan itu masih nanti. Itu biar urusan Tuhan, aku mau kerjakan yang hari ini. Bukan berarti kita tidak boleh punya planning lain. Planning itu dibuat setelah Tuhan berbicara kepada kita apa rencananya. Jadi contoh, seandainya ada di antara saudara dapat pernyataan Tuhan memang bahwa anak saudara sekolah di Amerika. Nah, anak itu masih SD sekarang misalnya. Ngapain dipikiri uangnya dari sekarang? Siapa tahu dolar sudah berubah nanti jadi euro. Lu ngerti nggak istilah itu? Anak masih SD dapat pernyataan Tuhan ke Amerika, mikir uangnya sekarang, goblok. Gitu aja sudah. Biar dia SD selesai, SMP selesai, nanti kan ada. Ya, itu cara kita hidup. Jadi jangan terlalu jauh ke depan. Nggak usah bilang besok. Ini manusia. 5 jam setelah sekarang kita terjadi apa nggak tahu. Ya memang kalau dia tulisan ya makan, itu aja jadwalnya. Itu kan jadwal. Semua bisa berubah sewaktu-waktu. Amin. Jadi nggak usah mikir terlalu jauh. Selesaikan dulu hari ini. Hari ini aja baru jalan berapa jam. Masih ada sekian belas jam lagi ke depan. Sok betul, semua lihat jauh ke depan. Sombong, itu saya bilang paranormal itu dia. Ngapain mikirin jauh-jauh? Jadi suami istri yang selalu bicara masa lalu dia salah, yang selalu mengkhawatirkan ke depan juga salah. Belajar bicara yang fakta hari ini. Usahakan hari ini hidup benar, hidup berkenan. Amin. Itu cara kita hidup. Percaya darah Yesus bisa menyucikan semuanya itu, dan firman Tuhan akan menolong kita. Nah, sehingga karakter anak-anak kita akan terbentuk dengan baik. Karena papa mama itu pencetaknya. Bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita itu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kami bersyukur suami istri, semua anak-anak yang pernah tinggal dengan kami, hidup dengan kami, mereka melihat bagaimana cara kami mengimani sesuatu. Bukan mengada-ngada, tapi mereka tahu Tuhan bicara dulu kepada kami, lalu mereka lihat bukti yang luar biasa itu. Ayat 19. Jadi masa purbakala itu masa dalam kandungan. Hal-hal yang dahulu itu yang sudah sejak lahir sampai dewasa itu. Maka kita jaga semua hubungan kita suami istri. 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, saya suka dua kata ini. Lihat dan ya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sekali lagi saya ingatkan saudara, seperti berapa kali saya bicara kepada saudara, mengerti firman pakai logika anak-anak itu akan memperjelas firman itu. Nah, saya pakai logika anak-anak untuk ayat 19 ini. Lihat. Ayo, orang tua pasti tahu. Kalau anak kita nangis minta sesuatu yang kita tahu itu berbahaya buat dia. Anak-anak dengar ya, seringkali kalian gak bisa ngerti maksud baik kami. Contoh kecil, kalau lagi batuk, lagi apa itu, mungkin ada amandel yang bengkak atau tenggorokan sakit, orang tua pasti gak ngizinkan makan es atau es krim atau snack-snack yang mengandung banyak bahan pengawet itu. Nah, biasanya anak itu nangis karena ngotot minta. Maka kalau kita orang tua yang bijak, orang tua yang benar, datang kepada anak itu bukan marah, apalagi nyubit terus pukul. Jangan, bawakan sesuatu yang dia suka atau dia belum tahu. Nah, waktu anak itu nangis karena ngotot minta sesuatu yang kita tidak boleh, caranya pakai ayat ini. Lihat ini mama bawa sesuatu. Bisa bayangkan gayanya anak itu, ngelirik. Betul nggak? Ayo, anak kecil no, nangis, masih nangis. Atau kadang kocok-kocok mata, tapi ngelirik dia. Ngerti kata lihat ini? Lihat. Maka itu Alkitab itu anak kecil dan orang bodoh pun bisa ngerti. Teolog yang buat Alkitab sulit.
Maka itu para teolog bertobat. Bener enggak? Maka itu kalau saudara dengar teolog khotbah, pusing kita. Enggak, terlalu tinggi bahasanya. Ini mau dibawa kemana? Padahal Alkitab ini anak kecil dan orang bodoh aja bisa ngerti. Kalau kita pakai logika anak-anak. Lihat, ini papa bawa yang baru untuk kamu. Masa kamu belum lihat, belum tahu? Kembali lagi ayat 19. Lihat, aku hendak buat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dengan bahasa kasih, papa itu datang kepada kita. Maka itu terapi. Yang kata terapi itu bagus, menyembuhkan orang-orang masalah kejiwaan. Kita harus dengan kasih yang lemah lembut. Maaf, jangan tersinggung dulu. Di dalam dunia kedokteran, psikologi atau psikiater, mereka nggak akan punya waktu untuk ngurus seperti ini. Maka itu satu-satunya cara kasih obat penenang. Tahu nggak teori obat penenang itu? Dengarkan baik-baik. Itu jahat. Karena teori obat penenang itu dokternya nggak mau direpoti supaya dia tidur terus dan diganggu. Itu jahat. Maka itu orang jadi kecanduan. Jangan, saudara. Berapa banyak orang-orang yang schizofren, yang dengar-dengar suara lalu nggak bisa tidur karena takut pakai obat. Saya terapi nih, jangan pakai obat. Itu malah kecanduan mengikat seumur hidup. Dan ayat ini menolong banyak orang yang seperti itu. Karena dokternya nggak mau repot. Nah, gereja harus bisa menjawab masalah ini. Katakan amin. Gereja harus bisa menjawabnya hanya dengan kasih. Papa buat satu yang baru. Ayo kita lihat bersama-sama apa yang baru. Nah, kalau anak itu belum yakin, pasti iya, papa bilang, iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Saudara perhatikan, jalan itu, padang gurun itu nggak bisa dibuat jalan karena pasir semuanya. Nah, kata jalan itu jalan hidup. Papa akan buat karakter yang baru, itu maksudnya. Cara hidup yang baru, itu yang Tuhan inginkan. Karena pembaruan itu memulihkan kita semua. Iya, aku akan buat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara nggak bisa. Sungai itu nggak mungkin ada, karena tandus langsung habis airnya. Tapi Papa bisa buat kata sungai itu kesegaran, kata jalan itu kehidupan. Jadi kalau terapi surgawi dalam masalah kejiwaan itu membuat orang itu punya hidup yang baru dan punya kesegaran yang baru. Amin kan? Ini cara terapi yang luar biasa. Buat suasana yang lain dalam hidup orang itu. Pasti pulih hidupnya. Nah, maka itu salah satu cara adalah keluarkan dia dari lingkungan yang selama ini dia ada. Ayo kita ajak ke tempat yang baru. Maka itu anak-anak Tuhan, ini cara yang saya pakai. Saya selalu mengajak orang nginap di rumah supaya ada suasana baru. Itu betul. Dan saya bersyukur istri saya itu istri yang luar biasa. Dia bisa menerima orang model apa saja. Saya bersyukur untuk itu. Kalau istri saya tidak mendukung, celaka juga. Dan itu sungguh hebat. Maka itu suami istri harus kerja bersama. Katakan amin. Amin. Mengasihi jiwa-jiwa yang tertolak itu tadi. Kalau tidak, orang itu nggak akan bisa sembuh dalam hidupnya. Dan kita berani untuk menyatakan kuasa Tuhan itu. Nah, ini yang dunia nantikan. Katakan amin. Amin. Dunia menantikan ini. Jadi dalam terapi ini kita melihat Yesus hadir untuk memulihkan. Obat penenangnya kasih Yesus. Yang buat orang itu bisa tidur nyenyak karena dikasih. Nyenyak sekali karena diterima apa adanya. Maka itu sediakan segala-galanya untuk memberkati dunia ini. Amin, lewat hidup kita. Nah, jadi saya ulangi ringkas bahwa karakter itu terbentuk. Yang pertama, waktu kita belum menikah. Bagaimana hubungan kita waktu pacaran? Yang kedua, waktu anak itu dalam kandungan, bagaimana suasana hati? Yang ketiga, waktu anak itu lahir. Nah, saya beri contoh kecil untuk ini. Seorang kepala keluarga karena tugasnya harus pindah-pindah. Sehingga anak pertama lahir misalnya di Padang, anak kedua lahirnya misalnya di Bandung, anak ketiga lahirnya misalnya di Sulawesi mana. Saudara, maka anak-anak akan punya karakter yang beda-beda.
sesuai di mana dia lahir dan tumbuh. Ngerti nggak contoh ekstrimnya? Nah, itulah hal-hal yang dahulu. Jadi suasana rumah kita dan suasana lingkungan anak-anak itu membentuk karakter mereka. Jadi kita sudah ketemu 3 hal penyebab karakter itu beda. Nanti pada akhirnya semua akan sampai kepada karakter Kristus, saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan itu semuanya karena kuasa firman. Kuasa firman, bukan kuasa yang lain. Amin. Terus kita sampaikan firman itu. Kalau kita terus menyampaikan firman itu, orang dipulihkan. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 3. Maka itu firman. Tapi bukan firman secara teologi ya, enggak. Tapi firman yang hidup karena kuasa Roh Kudus. Beda. Firman yang secara teologi itu namanya logika, namanya teologika. Nah, itu semua harus masuk otak. Tapi firman yang karena kebenaran, karena Roh Kudus membuka, itu yang memerdekakan hidup orang. Ayo kita baca bareng-bareng Yohanes 15 ayat 3. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman, semua firman yang kukatakan kepadamu. Nah, saya mau pakai istilah begini, ilustrasi begini. Kalau kita habis cuci baju kita bersih, misalnya entah dapat ide apa, baju cuma 3 potong, pakai rinso 1 kilo, ada saja orang kalau mau. Misalnya, oke? Nah, misalnya baju itu sudah disetrika, beres, terus kita pakai. Walaupun dari rumah, saudara keluar, rumah saudara ber-AC. Begitu keluar langsung masuk mobil yang ber-AC. Lalu saudara kerja masuk ruangan yang ber-AC. Sehingga saudara nggak langsung ketemu udara luar Jakarta yang kotor itu. Sampai sore saudara nggak keluar-keluar lagi. Dari kantor ber-AC masuk ke mobil lagi. Sampai rumah nggak keluar lagi. Rumah ber-AC lagi. Baju itu sudah kotor atau belum? Sudah. Oke? Nah, terus bagaimana kita membersihkannya? Ya cuci lagi. Nah, kalau saya pakai ilustrasi ini untuk Yohanes 15 ayat 3. Belum bangun saja. Kita masih ada di tempat tidur tapi sudah melek. Belum bangun. Bisa kotor nggak pikiran? Bisa kotor nggak hati? Bisa. Belum bangun. Tahu-tahu SMS bunyi titit. Dibaca, ada orang maki-maki pagi-pagi. Ayo, kira-kira bagaimana? Ini orang kurang ajar, sebelum sarapan dikasih sarapan begini. Sudah kotor lagi sudah. Nanti kita keluar rumah, anak-anak ke sekolah, kalian ke sekolah, kita kerja, dengar suara-suara, kotor lagi. Deterjen jiwa kita adalah firman Tuhan itu. Amin. Kamu memang sudah bersih karena segala firman yang kukatakan kepadamu. Nah, begitulah karakter-karakter yang bengkok, yang serusak apa. Firman itu akan mengubah semuanya. Amin. Semuanya karena firman. Semuanya karena firman. Ini yang kita harus perhatikan. Ada salah seorang yang September ini dia akan selesai doktornya di UI, saudara. Dia orang Kupang. Namanya Hari Nenobais. Nah, saya kagum. Ya, dia ternyata disertasinya S3-nya ini bicara tentang kepemimpinan. Maaf ya, jangan saudara mikir lain atau mikir salah. Nah, dia banyak ketemu, banyak saudara S3, cukup banyak pengalamannya di Kupang, di mana-mana. Dia bertemu dengan banyak lembaga-lembaga sosial masyarakat. Ya, dia bertemu dengan banyak NGO. Jadi yang badan-badan internasional itu dia banyak terlibat. Nah, waktu dia ngambil S3, pembimbingnya melihat bahwa kamu ini tipe seorang research, dan selama kamu ada di kelas ini, lalu pembimbing berkata, coba kamu cari leadership, kepemimpinan, kamu cari contoh. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Nah, karena dia sudah ketemu banyak hamba Tuhan, banyak orang pemimpin perusahaan, pemimpin apa saja. Nah, dia milih saya, dia minta izin dulu. Disertasi yang dia buat untuk S3-nya tentang kepemimpinan, dia sebut nama transformational leadership. Maka saya dibongkar habis dengan semua itu. Nah, yang dia kaget, karena saya selalu menyampaikan. Contoh yang terakhir dia bilang dia menyelesaikan 1 poin,
bahwa sebagai seorang pemimpin, Bapak itu sangat senang perubahan. Nah, salah satu kelemahan seorang pemimpin, dia itu takut perubahan karena membuat dirinya dan posisi tidak aman. Mengapa Bapak bisa berani mendorong yang dipimpin? Apalagi dia tahu saya cuma lulusan SMA, tapi saya bisa meluluskan banyak S1, S2, S3. Nah, itu buat dia itu menarik. Nah, saya cuma bilang, jadi semua yang dia tanya, yang dia selidiki tentang saya, semua itu ayat-ayat Alkitab. Pertama, dia kesulitan nulis. Nah, ini kan kitab suci. Bagaimana cara ini buat jadi sekuler? Nah, kemarin malam saya ngajari itu tuh teorinya. Ya tulis aja toh. Paulus di abad sekian nulis begini. Kan memang abad sekian tulisan. Nah, dia dapat ide itu. Maka itu nanti saudara, lewat ini biar banyak orang tahu bahwa Alkitab ini juga buku leadership yang hebat sekali. Semua yang dia tulis itu semua yang saya lihat di Alkitab, bukan dari buku lain. Betapa hebatnya Alkitab itu. Maka itu gereja Tuhan, sangat celaka dunia kalau kita tidak mampu membuka kebenaran ini dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Lalu dunia akan nyontoh siapa lagi. Ini yang kita harus lakukan. Maka itu bicara psikologi, bicara karakter Alkitab ini buku yang hebat. Mau berubah? Amin. Percaya bisa berubah? Amin. Karena firman ini Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masih pada tema godly characters, karakter Tuhan. Sekedar refreshing lagi. Apa itu karakter? Kemarin kita belajar. Ayo, betul. Karisma, aktornya. Jadi karakter itu adalah pelaku aktornya daripada karismata atau karunia-karunia roh. Itulah pribadi Roh Kudus. Jadi karakter itu dari kalimat yang sangat indah. Artinya Roh Kudus itu pribadi Bapa kita di surga. Nah, karakter itu menunjukkan kepribadian dari Roh Kudus itu sendiri. Dan itulah yang Tuhan ingin kita miliki. Cuma masalahnya manusia ini seperti apa kemarin? Spon. Jiwa kita itu seperti spon. Jadi di tempat sebersih apa dan sekotor apa, jiwa kita spon itu harus nyerap. Spon tidak bisa menolak, nggak bisa memilih mana yang kotor, dia nggak bisa. Maka itu orang-orang tua kita harus jaga hidup kita supaya anak-anak kita itu dilindungi dan dijagai dengan baik. Oke? Nah, setelah kemarin kita tahu bahwa sebelum kita menikah kita punya andil besar, kita punya role besar untuk melahirkan generasi yang seperti apa. Saya ulangi, waktu kita sebelum menikah, maka itu anak-anak muda, kalian jaga diri kalian. Bagaimana cara kita pacaran, bagaimana cara kita bergaul, itu sangat mempengaruhi keadaan karakter anak-anak kita. Ya, sedikit lagi saya tambahkan kenapa? Jadi saya ulangi lagi, mengapa hubungan kita selama kita masih pacaran dulu itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Kita lihat kemarin dari 1 Korintus pasal 16.